Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yanti, NIM 2020 0501020027, semester 6 Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Analisis laporan keuangan. Untuk materi pertama yaitu materi pendahuluan laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Jadi, laporan keuangan adalah suatu proses yang dengan penuh pertimbangan dalam rangka untuk membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil aktivasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan perkiraan dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan performance perusahaan pada masa yang akan datang. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan SAK nomor 1 Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan bahwa laporan keuangan itu sebagai penyajian kinerja keuangan yang terstruktur dari perusahaan atau entitas usaha. Pembuatan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kinerja dari pihak yang melaporkan, sehingga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan. Selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat laporan keuangan. Nah, yang pertama, yaitu mengetahui posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Dan yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang diperlukan untuk kedepannya yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Selanjutnya yaitu dapat digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang telah dicapai. Selanjutnya, laporan sebagai alat komunikasi, yaitu untuk mengetahui informasi aset, mengetahui jumlah modal, dan juga sebagai alat pertimbangan bagi pemegang saham. Dan materi selanjutnya yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi atau biasa disebut dengan income statement merupakan laporan keuangan yang berisi kinerja keuangan suatu perusahaan. Jadi, tujuannya yaitu memberikan informasi terkait keuntungan atau kerugian serta pajak perusahaan dan sebagai bahan evaluasi manajemen. Sehingga laporan tersebut akan membantu perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, isinya terdiri dari pendapatan, beban-beban, pajak, harga pokok produksi, serta laba atau rugi perusahaan. Nah, laporan ini terdiri dari dua bentuk, yaitu single step, bentuk yang lebih sederhana, dan multiple step, yang lebih kompleks. Nah, yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Jadi, laporan ini dibuat setiap satu periode, yang mana menggambarkan perubahan aktiva bersih, baik itu peningkatan maupun penurunan, sehingga terlihat penyebab dari perubahan modal awal yang terjadi selama operasional perusahaan berlangsung. Jadi modal ini akan berkurang bila selama beroperasi perusahaan mengalami kerugian dan akan bertambah apabila perusahaan itu mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu laporan neraca. Laporan keuangan perusahaan berupa neraca atau balance sheet ini dibuat untuk mengetahui posisi dan informasi keuangan, sehingga memuat laporan yang lengkap dan rinci untuk memberikan informasi terkait modal perusahaan, aset, dan kewajiban. Untuk itu, harus ada keseimbangan antara aktiva sementara atau aset dengan pasiva yang berupa kewajiban dan modal. Selanjutnya yang keempat yaitu laporan arus kas. Nah, di sini ada 3 aktivitas utama dalam laporan arus kas, yakni aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.
Ketiga, aktivitas tersebut terrangkum dalam laporan arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Aktivitas tersebut berupa kegiatan operasional, arus kas penjualan atau pembelian, dan penambahan modal perusahaan. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu materi kedua dengan judul neraca. Apa itu neraca? Jadi, menurut Harahap, neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat tertentu. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset, kewajiban-kewajiban atau utang, dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut, atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, neraca tepatnya dinamakan Statement of Financial Position, karena neraca merupakan potret atau gambaran keadaan pada suatu saat tertentu. Maka neraca merupakan status report, bukan merupakan flow report. Selanjutnya, yaitu elemen-elemen neraca. Yang pertama yaitu aktiva. Nah, aktiva ini adalah hasil perolehan dari transaksi yang terjadi di masa lalu maupun sekarang, atau kekayaan yang dimiliki dan dikendalikan penuh oleh perusahaan, dan manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh di masa mendatang. Selanjutnya yang kedua yaitu kewajiban. Nah, kewajiban ini adalah pengorbanan manfaat ekonomi. Dalam hal ini adalah aktiva yang telah lalu, masa kini maupun masa depan, sebagai pemenuhan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga yaitu ekuitas. Nah, ekuitas ini adalah modal yang mana mendasari kegiatan operasional perusahaan sebagai basis pendanaan kegiatan tersebut, yang dimana akan masa depan akan mengalami kenaikan ataupun penurunan yang disebabkan oleh penggunaan dan alokasi dari aktiva dan kewajiban tertentu. Nah, selanjutnya materi ketiga yaitu cara menyusun laporan neraca. Yang pertama yaitu kita harus menentukan periode laporan, dan yang kedua yaitu mengkalkulasi aset perusahaan. Yang ketiga yaitu melakukan kalkulasi kewajiban perusahaan, dan yang keempat melakukan kalkulasi ekuitas, dan yang kelima yaitu membandingkan ekuitas dengan liabilitas dengan aset. Selanjutnya materi ketiga yaitu materi tentang laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan modal sendiri. Apa itu laporan laba rugi? Jadi, laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Laporan tersebut menyajikan penghasilan atau income selama satu periode dan beban atau expense untuk memperoleh penghasilan tersebut pada periode yang sama. Penghasilan meliputi pendapatan atau revenue dan keuntungan atau gain, sedangkan beban meliputi beban itu sendiri dan kerugian atau loss. Selanjutnya, yaitu materi tentang laporan laba ditahan. Apa itu laporan laba ditahan? Jadi, menurut Kieso, laba ditahan itu merupakan saldo laba yang digunakan untuk usaha. Laba operasional adalah sumber utama dari laba ditahan. Jadi, pemegang saham menanggung resiko terbesar dalam operasional perusahaan dan menanggung segala kerugian dan keuntungan dari aktivitas perusahaan. Nah, laba ditahan sendiri dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu laba ditahan sama dengan laba bersih setelah pajak dikurang dengan dividen. Nah, selanjutnya yaitu manfaat laba ditahan. Jadi, laba ditahan memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk membiayai operasional perusahaan dalam pencapaian laba yang lebih maksimal. Yang kedua, untuk melunasi utang yang ada. Yang ketiga, sebagai cadangan dana untuk kebutuhan investasi perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu modal sendiri. Nah, menurut Dermawan,
Modal sendiri yaitu merupakan perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Selanjutnya, materi keempat yaitu materi mengenai laporan keuangan yang diperbandingkan. Yang pertama yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Nah, pihak yang berkepentingan yang pertama ada kreditur, investor, akuntan publik, karyawan perusahaan, Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal, underwriter atau konsumen, penjamin, pemasok, lembaga penilai, dan yang terakhir ada asosiasi perdagangan. Selanjutnya yaitu metode laporan keuangan. Yang pertama ada analisis rasio keuangan, yang merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Rasio keuangan yaitu angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Yang kedua yaitu analisis DuPont, adalah analisis yang mempertajam analisis rasio dengan memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset. Yang ketiga yaitu analisis cross-sectional, yang merupakan suatu teknik analisis dengan melakukan perbandingan terhadap hitungan dalam bentuk rasio antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam lingkup yang sejenis. Yang keempat yaitu time series analysis, adalah membandingkan secara antar waktu atau antar periode. Dengan tujuan itu nantinya akan terlihat dalam bentuk angka dan grafik. Selanjutnya yaitu materi teknik analisis. Yang pertama yaitu ada analisis perbandingan antara laporan keuangan, yang kedua analisis tren atau tendensi, yang ketiga analisis persentase per komponen, yang keempat analisis sumber dan penggunaan dana, yang kelima analisis sumber dan penggunaan kas, yang keenam analisis rasio, yang ketujuh analisis kredit, yang kedelapan analisis laba kotor, dan yang terakhir analisis titik pulang pokok. Dan selanjutnya yaitu materi laporan keuangan yang diperbandingkan. Nah, laporan keuangan adalah dapat dilakukan dengan dua model, yaitu pertama analisis horizontal atau analisis dinamis, dan kedua analisis vertikal atau analisis statis. Nah, selanjutnya materi kelima yaitu materi analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Apa itu modal kerja? Jadi, modal kerja merupakan sejumlah dana atau investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek untuk membiayai kegiatan operasional keseharian perusahaan. Sedangkan menurut Rezky Rangkuti yang mengatakan bahwa modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Nah, adapun jenis-jenis modal kerja. Yang pertama yaitu ada modal kerja permanen atau permanent working capital, yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain, modal kerja secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor modal kerja. Yang pertama yaitu karena adanya sifat umum atau tipe perusahaan. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk memproduksi atau mendapatkan barang dan ongkos produksi per unit, harga beli per unit barang. Yang ketiga, syarat pembelian dan penjualan. Yang keempat, tingkat perputaran persediaan. Yang kelima, tingkat persediaan piutang. Yang keenam, pengaruh konjungtur atau bisnis cycle. Yang ketujuh, derajat risiko, kemungkinan menurunnya harga jual aktiva jangka pendek. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu pengaruh musim. Selanjutnya yaitu manajemen modal kerja, adalah kegiatan yang mencakup semua fungsi manajemen atas aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek perusahaan. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari manajemen modal kerja yaitu yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengelola aktiva lancar.
sehingga tingkat pengembalian investasi marginal adalah sama atau lebih besar dari biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva tersebut. Yang kedua yaitu meminimalkan dalam jangka panjang biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar. Yang ketiga yaitu adanya pengawasan terhadap arus dana dalam aktiva lancar dan ketersediaan dana dari sumber utang, sehingga perusahaan selalu dapat memenuhi kewajiban keuangannya ketika jatuh tempo. Nah, dari ketiga sasaran di atas, sasaran ketiga ini mengindikasikan bahwa perusahaan harus mempertahankan likuiditas yang cukup. Modal kerja yang harus tersedia dalam perusahaan harus cukup jumlahnya, dalam artian harus dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu analisis sumber dan penggunaan kas. Apa itu kas? Nah, jadi kas adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas, logam, dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Kas adalah uang tunai yang paling liquid, sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas aset. Nah, yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera, seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah persediaan kas adalah sebagai berikut. Nah, yaitu penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang kedua, pertimbangan antara aliran kas masuk dan kas keluar, seperti halnya persediaan kas juga memiliki persediaan bersih atau persediaan minimal yang disebut sebagai safety cash balance, yang merupakan jumlah kas minimal dari kas yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban finansialnya yang sewaktu-waktu. Yang ketiga, adanya penjualan yang baiknya yaitu sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan. Pada dasarnya dapat berasal dari yang pertama yaitu berkurangnya aktiva lancar selain kas, yaitu piutang. Nah, piutang ini adalah penagihan yang akan menyebabkan turunnya jumlah piutang, sehingga akan meningkatkan jumlah kas. Yang kedua yaitu persediaan. Nah, adanya penjualan persediaan akan menyebabkan turunnya jumlah persediaan dan hasil penjualan persediaan tersebut akan meningkatkan jumlah kas. Yang ketiga yaitu aktiva lancar lainnya. Penurunan aktiva lancar lainnya dapat terjadi karena beberapa hal, tergantung bentuk pos-pos yang dimasukkan ke dalam golongan aktiva lancar lainnya tersebut. Namun perlu dicermati bahwa secara langsung ataupun tidak langsung, adanya penurunan aktiva tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah kas. Nah, penurunan atau berkurangnya jumlah aktiva tetap. Penurunan aktiva tetap dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya penjualan sebagai aktiva tetap tersebut atau karena penyusunan aktiva bersangkutan. Kedua hal tersebut akan menyebabkan meningkatnya jumlah kas. Yang ketiga yaitu meningkat atau bertambahnya hutang. Apabila perusahaan memenuhi kebutuhan dana melalui hutang, baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, akan meningkatkan jumlah hutang perusahaan. Adanya peningkatan jumlah hutang tersebut akan meningkatkan jumlah kas yang nantinya digunakan untuk operasional perusahaan. Yang selanjutnya yaitu meningkat atau bertambahnya modal saham. Nah, adanya modal saham yang disetorkan atau ditambahkan akan menyebabkan naiknya jumlah kas. Dan yang kelima yaitu adanya keuntungan perusahaan. Nah, laba yang diperoleh selama operasional perusahaan ini merupakan sumber kas utama bagi perusahaan untuk operasionalnya. Namun, sebagian laba yang belum dijadikan kas yaitu saat terjadi penjualan kredit yang belum tertagih dalam periode akuntansi dan menyebabkan naiknya jumlah piutang. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Thanks for watching and see you in the next video.